قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Guru secerdas apapun, sepintar apapun, dengan dalil berapapun, dia akan tolak. Anda bisa perhatikan kondisi orang-orang jil, kondisi orang-orang liberal, yang mereka berKTP Islam. Namun, Masya Allah, begitu sulitnya semua ayat yang mereka dengar seolah-olah terbantahkan dengan akal mereka. Kemudian, syarat yang ketiga, au al-qasam'a, dia mendengarkan dengan seksama. Yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dengan istilah isgha'us sam'. Isgha'us sam'. Pendengarannya terpasang normal, bukan pendengaran yang tertutup. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbagai macam adab ketika belajar. Di antaranya adalah kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada para sahabatnya ketika mereka menghadiri Jumatan. Hendaknya mandi dulu agar suasananya bisa segar, sehingga tidak ngantuk. Yang kedua, lebih dekat dengan imam. Yang ketiga, konsentrasi melihat imam, melihat khotib. Yang keempat, dilarang untuk berbicara, tidak boleh mainan dan seterusnya. Itu semuanya dalam rangka isgha'us sam', sehingga orang bisa konsentrasi memasang pendengarannya untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan berbagai macam adab ketika orang menghadiri Jumatan. Tujuannya adalah dalam rangka isgha'us sam'. Oleh karena itu dulu para ulama sangat mencela keras orang yang menghadiri Jumatan kemudian ngantuk, atau orang yang menghadiri majelis ilmu kemudian dia tertidur. Kata Ibnu Mas'ud, orang semacam ini adalah orang yang tertusuk jarumnya setan. Semuanya sikap semacam ini semuanya dicela oleh sahabat. Namun Masya Allah, kondisi terbalik. Di zaman kita, yang namanya tidur ketika Jumatan adalah sesuatu yang lumrah. Bahkan orang kalau sulit tidur, datangilah Jumatan atau datangilah pengajian, bisa dipastikan dia ngantuk. Untuk apa kemudian dia datang sementara dia duduk di sana? Hanya untuk tidur. Pendengarannya tertutup karena dia tidur. Kemudian syarat yang keempat adalah di bagian akhir ayat Allah menyebutkan wa huwa syahid, dia menyaksikan. Kata Ibnu Qayyim adalah syahidul qalbi. Syahidul qalbi, artinya hatinya itu konsentrasi. Bisa jadi ada orang yang fisiknya di masjid namun batinnya di rumah. Fisiknya di masjid namun hatinya ada di pasar. Fisiknya di masjid tapi hatinya ada di kantor. Dia tidak memikirkan apa yang sedang dia dengar, apa yang sedang dia lihat, tapi yang dia pikirkan yang lain. Sehingga hatinya bukan hati yang syahid, hati yang konsentrasi dengan apa yang sedang dia alami. Yang kata Ibnu Qayyim, syahidul qalbi ini adalah adamul mani'. Di sana tidak ada penghalang antara hati dengan sumber ilmu. Bisa jadi kabelnya bagus, lampunya bagus, sumbernya bagus, tapi saklarnya belum dipasang. Saklarnya tidak nutup, sehingga di sana ada mani', ada penghalang. Maka seperti itu pula ketika kita belajar. Kadang kita di depan ustadz, tapi kita punya masalah. Kita sedang mengkaji sebuah kitab. Hati kita atau fisik kita ada di depan ustadz. Namun hati kita nggak tahu pergi kemana jauhnya. Kita tidak tahu hati kita apakah berada di situ atau tidak. Sebagaimana ketika kita sholat, kita sedang bertakbiratul ihram, atau kita sedang membaca doa iftitah, membaca al-fatihah. Sama sekali tidak pernah merenungkan apa yang kita baca. Tapi hati kita lari entah jauh kemana. Karena kita tidak melakukan syahidul qalbi. Di sana ada mani', yaitu tidak konsentrasi ketika kita belajar. Seperti itulah 4 syarat di mana ilmu itu akan bisa mengendap dan meresap dalam hati kita, yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim, dan beliau sebutkan 4 syarat ini. Beliau simpulkan dari firman Allah di surat Qaf ayat ke-37. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.